Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Minggu 18 Februari 2024, kali ini bersama saya Bima Prasetya. Dan saya Lugina Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Tiga bangunan di Kota Padang hangus terbakar. Petani di Pariaman kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kita ke informasi pertama, saudara. Tiga bangunan di kawasan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Kobaran api yang besar dengan cepat menghanguskan tiga bangunan di kawasan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Damkar Kota Padang yang menerima laporan dari masyarakat langsung mengerahkan 11 unit mobil damkar dan 60 personil ke lokasi kejadian. Sampai di lokasi, personil damkar dengan cepat berusaha memadamkan api agar tidak menyambar ke bangunan lainnya karena kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk. Kabid Ops Damkar Kota Padang Sultan Hendra mengatakan tiga bangunan yang terbakar adalah toko bangunan, balai pemuda, dan satu unit rumah kontrakan. Api dapat dipadamkan lebih kurang selama 1 jam karena banyaknya material yang mudah terbakar berada di toko bangunan. Untuk penyebab kebakaran, pihak damkar menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Laporan kami terima pukul 11:36 menit. Langsung kami luncurkan armada. Lebih kurang ada 3 menit kami sudah sampai di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Adapun objek yang terbakar adalah 1 buah toko cat, ditambah 1 buah balai pemuda, dan 1 petak rumah kontrakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Demikian laporan Edo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kembali dihujani abu vulkanik, masyarakat Kenagarian Buki Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, mengeluhkan mata perih karena hujan abu yang cukup tebal, sehingga mengharuskan masyarakat memakai helm dan masker saat keluar rumah dan berkendara. Akibat erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Minggu 18 Februari pukul 2:31 waktu Indonesia Barat dini hari dengan membawa sejumlah abu vulkanik dan arah angin condong ke arah barat laut yang mengarah ke wilayah Bukit Tinggi serta Agam Timur. Namun intensitas abu yang cukup tebal mengarah ke wilayah Buki Batabuah sehingga banyak masyarakat yang berkendara mengeluhkan mata perih dan merah karena dimasuki abu. Salah seorang warga, Andi, mengatakan selain mata perih, abu vulkanik juga membuat nafas menjadi sesak, sehingga masyarakat sudah mulai memakai masker dan helm saat berkendara, sebab hujan abu sudah terjadi selama 2 hari terakhir. Sementara itu, hujan abu juga sampai ke wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur, dan mengakibatkan sejumlah lahan pertanian warga rusak. Banyak tanaman jenis sayur dan tanaman hijau menjadi kering di daerah Nagari Buki Batabuah. Sampai saat ini jumlah erupsi kian bertambah, menjadi 169 kali dengan jumlah hembusan sebanyak 1.315 kali, dengan intensitas kolom abu berwarna kelabu tebal dan Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga. Tadi itu dari Sungai Puah, Bang. Niatnya mau kemana, Bang? Dari sananya mau ke Payakumbuh, Bang. Iya, Bang. Dari sana tadi juga berdebu-debu nih, lihat, Bang. Iya, Bang. Untuk keluhan sendiri dari pengendara apa, Bang? Itu mata perih, Bang. Dan itu ibarat gatal-gatal, Bang. Udah kering ya, Bang? Iya, Bang. Andi menambahkan saat ini akibat hujan vulkanik, masyarakat sudah menyediakan obat tetes mata dan masker saat keluar rumah ataupun berkendara. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Informasi selanjutnya, saudara, para petani di Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi untuk lahan persawahan milik mereka yang saat ini sudah harus dipupuk. Sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi membuat para petani terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Selain berada di lahan tada hujan yang menjadi ancaman bagi para petani di Kecamatan Pariaman Selatan selama ini, kelangkaan pupuk bersubsidi juga menjadi keluhan bagi para petani di daerah tersebut.
Seperti yang diungkapkan Reni, salah satu petani di Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman ini, di mana puluhan hektar lahan persawahan milik petani di daerah tersebut saat ini sudah harus dipupuk. Namun padi yang seharusnya sudah dipupuk terpaksa harus ditunda dan bahkan tidak dipupuk sama sekali. Kondisi itu tentu akan membuat kesuburan padi melambat dan bahkan bisa terancam menguning dan berujung pada gagal panen. Kondisi itu terjadi mengingat pupuk bersubsidi yang diharapkan petani sulit didapatkan. Menurut Rina, pupuk bersubsidi itu didatangkan sekali dalam setahun dan itu untuk seluruh petani di daerahnya, sehingga pupuk bersubsidi yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Terlebih di bulan ini petani yang seharusnya sudah harus memupuk lahan padi mereka, namun pupuk bersubsidi yang harganya murah belum datang-datang, sehingga petani terpaksa harus membeli pupuk non bersubsidi yang harganya jauh lebih mahal. Jika tidak demikian, kesuburan padi milik petani akan melambat sehingga akan berpengaruh kepada hasil pertanian nantinya. Terlebih di musim kesawah saat ini seluruhnya serba mahal, mulai dari upah membajak sawah, upah tanam, hingga nanti upah panen dan penggilingan. Jika hasil panen kurang, tentu petani akan merugi, di mana hasil yang diperoleh hanya bisa menutupi biaya yang dikeluarkan selama ini. Yo, kalau kini tuh kan pupuk subsidi payah. Kalau pupuk non subsidi ada tapi beli mahal. Kalau pokok sawah gini kan banyak loh. Alun kuah tanam, bajak sawah. Jadi nak beli pupuk non subsidi itu dah. Para petani berharap kepada pemerintah bagaimana pupuk bersubsidi mudah didapatkan ke depannya dan tidak sesulit saat ini, agar hasil pertanian padi di Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman ini melambung. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang BNNK Solo menyediakan layanan gratis korban narkoba. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan masa tenang pemilu tahun 2024 dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu, sebagaimana diatur pada pasal 101 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka dilakukan patroli pengawasan pada tahapan masa tenang. Kegiatan patroli pengawasan diawali dengan apel siaga patroli pengawasan pemilu tahun 2024. Kegiatan patroli pengawasan pemilu merupakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Terkadang kalau tidak pulang karena harus melakukan pengawasan. Selanjutnya, dan sama-sama kita hormati. Mohon sampai nanti pelaksanaan kelima dan selesai perhitungan suara, semuanya tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar. Menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024, apel siaga patroli pengawasan dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Solo bersama dengan stakeholder. Dengan patroli pengawasan pemilu dapat meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pemilu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CEO Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Solo. Dalam hal ini yaitu menghadiri apel siaga patroli pengawasan pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solo. Yang mana kita ketahui bersama kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang setiap prodenya dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka memastikan pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat
Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Dari awal bulan Januari hingga Februari saat ini, Kepolisian Resor Solo telah mengamankan 15 orang pelaku tindak penyalahgunaan narkotika. Dari 15 pelaku tersebut, 1 orang diantaranya adalah perempuan. Dari bulan Januari hingga Februari 2024, saat ini Satuan Reserse Narkoba Polres Solo Arosuka telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 10 kasus. Dari 10 kasus narkoba yang telah diungkap tersebut, petugas kepolisian menangkap 15 orang tersangka, diantaranya 1 orang tersangka perempuan dan 14 orang tersangka pria. Kasat Narkoba Ibtu Oon Kurnia Ilahi mengatakan, jenis narkoba yang sering diungkap kasusnya oleh petugas adalah narkoba jenis sabu dan ganja. Beberapa wilayah di Kabupaten Solo yang sering dilakukan penangkapan pelaku penyalahguna narkotika, diantaranya Kecamatan Kubung, Kecamatan Gunung Talang, Kecamatan Lembang Jaya, dan Kecamatan Hiliran Gumanti. Dari hasil penyelidikan dan keterangan dari tersangka, barang haram tersebut didatangkan dari berbagai daerah, seperti Pekanbaru untuk narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis ganja didatangkan dari wilayah Medan dan Aceh. Maraknya narkoba di Kabupaten Solo salah satunya disebabkan karena wilayah Kabupaten Solo merupakan daerah lalu lintas Sumatera sehingga narkoba mudah masuk. Guna mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian mengimbau dan mengajak masyarakat ataupun pemerintah dapat berperan aktif untuk memerangi narkoba ini dan jangan takut melaporkan segala tindak kejahatan narkotika. Sementara itu, meski saat ini dalam suasana pemilu dan banyak anggota kepolisian terlibat dalam pengamanan, namun petugas tetap tidak berhenti melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus narkoba. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, pada tahun 2024 saat ini BNN Kabupaten Solo menyediakan layanan gratis untuk 15 orang korban pecandu narkoba di wilayah Solo. Dilihat dari tahun 2023 lalu, umumnya korban narkoba adalah kaum remaja dan para pekerja. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Solo menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba di wilayah Solo. Program tersebut diberikan secara gratis bagi masyarakat korban narkoba dengan kategori ringan. Sementara untuk korban dengan kategori sedang dan berat akan difasilitasi agar mendapat rehab inap melalui anggaran pemerintah daerah. Para korban bisa menjalani rehabilitasi khusus narkoba di sejumlah daerah seperti di Batam dan Bogor. Pihak BNNK Solo mengungkapkan pada tahun 2024 saat ini ditargetkan layanan rehab bagi 15 orang korban atau pecandu narkoba. Diketahui sepanjang tahun 2023 lalu terdapat 25 klien yang menjalani rehabilitasi melalui BNNK Solo. Mayoritas klien rehabilitasi di BNNK Solo merupakan kalangan remaja dan pekerja. Kepala BNNK Solo AKBP Agus Wijanarko mengatakan, program rehabilitasi merupakan salah satu upaya penanganan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Apalagi kasus narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, guna meningkatkan program rehabilitasi, pihak BNN juga membuat kelompok IBM atau intervensi berbasis masyarakat yang bertujuan untuk merangkul dan menyelesaikan permasalahan terkait narkoba di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Itu 50 kebanyakan usia remaja dan para pekerja gitu. Nah, satu lagi di Desa Bersih dan Narkoba itu kita rehab juga ada di situ, namanya program IBM, intervensi berbasis masyarakat. Ada timnya yang salah satu tugasnya adalah merangkul keluarga-keluarga atau tetangga-tetangga yang ada di situ untuk diberitahu mengenai fungsi rehabilitasi, manfaat rehabilitasi juga agar tidak memdiamkan anggota yang terindikasi sebagai penyalahguna, sebagai korban penyalahguna untuk tidak direhab. Jadi harus direhab, jangan sampai didiamkan. Sementara itu, pihak BNNK Solo mengimbau jika ada masyarakat yang anggota keluarganya terindikasi penyalahgunaan narkoba bisa melaporkan ke BNNK Solo. Masyarakat jangan takut karena korban kecanduan narkoba bukanlah tindak kriminal. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pemilu serentak tahun 2024 dalam segmen Cerdas Memilih. Kemarin KPU Pasaman Barat belum menerima informasi tentang pemungutan suara ulang atau PSU di Pasaman Barat. Meski demikian, pihak KPU mengapresiasi atas partisipasi masyarakat yang sudah menyalurkan hak suara pada tanggal 14 Februari kemarin. Setelah penyaluran hak suara 14 Februari kemarin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat belum menerima adanya informasi pemungutan suara ulang atau PSU di Pasaman Barat. KPU mengapresiasi kinerja KPPS di 1.286 TPS dan jajaran PPS serta PPK, serta partisipasi masyarakat yang datang menyalurkan hak suara ke TPS dengan tertib dan aman. Ketua KPU Pasaman Barat, Alfi Syahrin, mengaku hingga kemarin KPU belum mendeteksi adanya potensi PSU di Pasaman Barat. Meski selama tahapan ditemukan kendala, namun bisa diatasi oleh penyelenggara. Berbagai upaya sudah dimaksimalkan agar tidak terjadi pelanggaran atau PSU. Melalui BIMTEK berkelanjutan hingga ke KPPS, intensifkan dilakukan sebelumnya agar penyelenggaraan sesuai aturan. Alhamdulillah atas kerjasama KPU dengan kerjasama dengan Bawaslu dan seluruh stakeholder dan jajaran kita, alhamdulillah sampai hari ini belum ada informasi-informasi terkait potensi PSU di KPU Pasaman Barat. Kepada seluruh jajaran KPU Pasaman Barat, mulai dari KPU sampai PPK, PPS, KPPS, begitu juga jajaran Bawaslu sampai tingkat Panwas TPS dan seluruh stakeholder, dan terkhusus kepada seluruh masyarakat Pasaman Barat yang sudah berpartisipasi datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya.
KPU meminta jajaran PPS dan PPK yang sedang melakukan rekapitulasi bisa bekerja maksimal karena terdapat batasan waktu dalam penyelenggaraan rekapitulasi dan harus dilakukan dengan teliti. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, pada 15 Februari 2024 terjadi kecelakaan perahu bot pengangkut logistik pemilu dari PPS Desa Saliguma menuju gudang PPK Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai karena dihantam badai. Untuk mengetahui lebih lanjut update terbaru terkait data logistik yang tenggelam serta potensi pemungutan suara ulang di Sumatera Barat, kita telah terhubung dengan Komisioner KPU Sumatera Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ori Satifah Syakban. Assalamualaikum Pak Ori, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Bima, selamat sore. Baik, bisa dijelaskan Pak Ori terkait pasca tenggelamnya 50 kotak suara yang terdata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini bagaimana update terbaru informasi tersebut Pak Ori? Baik, terkait dengan evakuasi terhadap dokumen hasil pemilu yang sudah kita lakukan, hanya 1-2 TPS yang kemudian hasil yang planonya itu tidak bisa digunakan sebagai rujukan utama pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sisanya berjalan baik. Namun, untuk hasil plano yang rusak akibat tenggelam, akibat kecelakaan kapal pada tanggal 15 kemarin itu teman-teman KPU Kabupaten Kota sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Bawaslu Kepulauan Mentawai bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan rujukan utama yang dipakai adalah hasil salinan yang sudah dimiliki oleh Bawaslu. Artinya kami ingin menyampaikan bahwa kecelakaan yang terjadi pada saat pengangkutan logistik pemilu dari Desa Saliguma ke Saibi, Kecamatan Siberut Tengah tersebut tidak mengganggu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, khususnya di tingkat kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oke. Baik, dengan adanya kecelakaan ini berarti tidak menyebabkan pemungutan suara ulang tepatnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pak Ori? Tidak, pemungutan suara ulang diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan. Pemungutan suara ulang tidak disebabkan karena adanya kecelakaan seperti ini. Baik. Artinya pemungutan dan penghitungan suara itu sudah dilakukan, kemudian backup datanya sudah dimiliki oleh berbagai pihak. Kelebihan pemilu kita di Indonesia adalah ketika proses penghitungan suara sudah selesai, kemudian hasil penghitungan suara itu dituliskan di dalam hasil, kemudian hasilnya disalin ke dalam hasil salinan. Hasil salinan itu kan sebagai backup data. Itulah yang kemudian diberikan kepada saksi partai, saksi paslon, saksi DPD, termasuk kepada pengawas pemilu. Jadi backup data ini sudah nyebar. Jadi kecelakaan itu tidaklah menjadi dasar atau patokan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Mentawai. Baik. Bergeser sedikit untuk di Sumatera Barat secara umum, bagaimana potensi pemungutan suara ulang ini? Apakah ada daerah di kabupaten atau kota di Sumatera Barat yang berpotensi untuk melakukan pemungutan suara ulang, Pak Ori? Nah, tadi kita rakor dengan KPU Kabupaten Kota, memang dalam rakor berkembang bahwa ada 7-9 KPU Kabupaten Kota yang berpotensi adanya PSU di sana. Namun sekali lagi yang ingin saya tegaskan adalah PSU itu terjadi ketika sudah ada saran perbaikan atau rekomendasi dari pengawas TPS. Jadi kalau tidak ada saran perbaikan atau tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS pada saat hari pemungutan suara, artinya atas atas kekeliruan yang terjadi pada saat pemungutan suara, seperti misalnya pembukaan kotak itu tidak sesuai dengan prosedur, kemudian ketua KPPS meminta pemilih memberikan tanda berupa nama dan alamat di surat suara yang sudah digunakan, atau ketua KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan, atau adanya pemilih yang tidak berKTP elektronik yang terdaftar di dalam DPT dan DPTB yang menggunakan hak pilih. Kalau hal itu tidak terjadi, tentu tidak ada rekomendasi. Nah, ada substansi yang ingin saya katakan, ketika rekomendasinya ada atau saran perbaikannya ada, tentu KPU Kabupaten Kota akan menindaklanjutinya.
Baik, untuk beberapa daerah ataupun wilayah tadi yang disampaikan, ini di mana saja Pak Ori dan bagaimana? Apakah memang ini akan menjadi berpotensi untuk melakukan pemungutan suara ulang atau seperti apa ke depan? Yang sudah ada rekomendasi yang masuk ya, tapi ini belum ada yang sudah disikapi, ada yang belum. Nah, yang sudah disikapinya itu tentu KPU Kabupaten Kota kemudian menentukan apakah benar akan ada PSU atau tidak. Yang sudah masuk rekomendasi itu Kota Padang ada 4 TPS, kemudian ada Padang Panjang ada 1 TPS, kemudian Pasaman ada 1 TPS, Pasaman Barat juga ada 1 TPS, Agam juga ada 1 TPS, di Tanah Datar ada 2 TPS. Itu saya pikir. Baik. Jikalaupun seandainya akan terjadi pemungutan suara ulang ini, bagaimana prosedurnya Pak Ori? Apakah ada batas ataupun limit waktu melakukan pemungutan suara ulang atau maksimalnya sampai kapan? Bagaimana terkait hal tersebut, Pak Ori? Pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah selesai pemungutan suara kemarin. Itu yang pertama. Nah, dalam saran perbaikan itu kan perlu kita pelajari kira-kira yang diulang itu apa? Apakah presiden saja, apakah DPD saja, apakah DPR saja, atau kelima-limanya? Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah saran perbaikan atau rekomendasi dari pengawas TPS itu masuk, nanti KPPS akan meneruskan hingga KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan penelitian dan dilakukan penetapan terhadap pelaksanaan PSU. Nanti KPU Kabupaten Kota akan melakukan sosialisasi kepada stakeholder, baik pada pemerintah, kepada peserta pemilu, maupun kepada penyelenggara dan masyarakat setempat terkait dengan pelaksanaan PSU. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya adalah soal data pemilih yang di tempat TPS PSU, kemudian soal kondisi, karena pelaksanaan pemungutan suara itu kan adalah hari libur atau hari yang diliburkan. Koordinasi ini penting dengan pemerintah daerah agar masyarakat yang bekerja di suatu TPS yang di PSU itu tentu harus diingatkan agar mereka untuk tidak untuk libur pada hari itu, termasuk perusahaan yang memiliki karyawan yang ternyata misalnya di lokasi perusahaan itu ada PSU. Nah, ini koordinasi yang harus dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Nah, kemudian juga soal kesiapan logistik, baik itu surat suara yang digunakan, logistik lainnya yang akan digunakan. Baik, berarti tapi secara umum ingin saya sampaikan, KPU Kabupaten Kota yang berpotensi ada PSU, mereka pada prinsipnya siap untuk melaksanakan PSU jika memang rekomendasi itu ada. Baik, berarti memang masih menunggu bagaimana keputusannya nanti apakah memang penghitungan suara ulang ini akan dilaksanakan. Kita bergeser sedikit Pak Ori berkaitan dengan tahapan yang juga sedang berlangsung saat ini di mana penghitungan hasil suara yang saat ini sudah berjalan di kecamatan yang ada di Sumatera Barat. Ini bagaimana prosesnya yang informasi terbaru saat ini Pak Ori? Yang ingin kami sampaikan, seluruh kecamatan kita di Sumatera Barat sudah melaksanakan rekapitulasi. Ada yang sudah berjalan 2 hari, ada yang sudah berjalan 3 hari, ada yang hari ini baru memulai. Kemudian secara umum prosesnya berjalan baik, karena memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa proses pemilu kita secara persuasif, dokumen-dokumen yang digunakan oleh KPPS ini sudah berjalan dengan baik, seperti data pemilih sekarang yang didata, yang direkap itu hanya data pemilih tetap. Kalau di 2019 itu data pemilih yang didata itu ada DPT, ada DPTB, dan ada DPK. Sekarang tidak. Kemudian hasil salinan yang menjadi pegangan bagi saksi dan pengawas pemilu sekarang dibuat digandakan dari 1 master. Jadi kalau dulu kan hasilnya ditulis tangan sebanyak kebutuhan saksi dan pengawas TPS. Kalau sekarang kan dibuat 1 rangkap lalu digandakan menggunakan printer. Sehingga dokumen yang dimiliki oleh saksi dan pengawas TPS itu dipastikan hampir sama dengan apa yang dimiliki oleh KPPS atau hasil yang dimiliki oleh KPPS atau yang berada di dalam kota. Artinya secara umum berjalan lancar. Kita juga mengakui bahwa ada sedikit karena faktor jaringan agak ngadat lah sikapnya, tapi secara umum berjalan lancar. Baik, untuk penghitungan hasil suara ini, rekapitulasi maksud kami ini di tingkat kecamatan ditargetkan sampai berapa lama, kemudian nantinya akan bergeser ke tingkat kabupaten kota, Pak Ori?
Substansinya harus selesai nanti tanggal 3 ya, tanggal 3 di bulan Maret. Kemudian di tingkat kabupaten itu harus selesai rekapitulasi sesuai dengan ketentuan pasal 413 Undang-Undang Pemilu, itu harus selesai 20 hari setelah hari pemungutan suara. Baik, ada pesan tertentu Pak Ori kepada petugas PPK sendiri mungkin dalam hal rekapitulasi ini? Kepada PPK tentu kita berharap proses rekapitulasi ini berjalan lancar sesuai dengan prosedur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat yang menyaksikan baik itu melalui info pemilu dan lain sebagainya. Proses rekapitulasi ini adalah proses untuk membenarkan data-data yang keliru mungkin yang disaksikan oleh masyarakat melalui info pemilu. Nah, di dalam momen rekapitulasi inilah kemudian dibenarkan. Inilah kemudian yang menjadi momentum atau saat yang tepat untuk memperbaiki. Jadi kalau sudah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka saya yakin data yang ditampilkan dalam info pemilu itu sudah akurat semuanya. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan Pak Ori. Sehat selalu dan selamat kembali bertugas. Terima kasih, Bima. Baik. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mempercepat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, PPK Pasaman membentuk 3 panel di Aula Kantor Camat Pasaman. Rekapitulasi untuk 17 PPS itu ditargetkan selesai beberapa hari ke depan. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara sudah dimulai di tingkat kecamatan sejak tanggal 17 Februari. KPU menargetkan rekapitulasi di 11 kecamatan selesai tanggal 23 Februari nanti. Mempercepat proses rekapitulasi, PPK Pasaman membentuk 3 panel di Aula Kantor Camat Pasaman. Setiap panel akan diisi oleh PPK, PPS, dan Panwaslu serta saksi dari peserta pemilu. Agar lebih tertib, PPK memberi batas dan meminta mandat saksi. Ketua PPK Pasaman, Safendri, mengatakan hari pertama pelaksanaan rekapitulasi di aula dimulai sejak siang. Di Kecamatan Pasaman terdapat 16 PPS atau nagari dengan total 222 TPS. Selama rekapitulasi, PPK dan PPS terus menjalin koordinasi agar tahapan bisa berjalan lancar. Pantau di lapangan hari pertama 3 panel hanya bisa menyelesaikan beberapa TPS, karena setiap ditemukan masalah langsung dilakukan pembahasan. Jadi kan kita para 3 panel, jadi 3 sekali jalan. Jadi di Kecamatan Pasaman ini ada 16 nagari, jadi mungkin kita perkirakan bisa memakan waktu seminggu lah mungkin untuk perekapan kecamatan ini. Secara umum logistik dari KPPS bagaimana Bang? Udah sampai di sini semua? Oh, kalau logistik dah aman, tinggal dibawa kemari dan direkap di sini. Rekapitulasi tingkat kecamatan dan sistem panel juga dilakukan di kecamatan lainnya. KPU berharap rekapitulasi bisa berjalan sesuai harapan dan selesai tepat waktu, sehingga bisa lanjut ke rekapitulasi tingkat kabupaten. Demikian laporan Andika Disa Putra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 di tingkat Kecamatan Kuranji Padang ditargetkan selesai dalam 9 hari ke depan. Di hari kedua penghitungan, pihak PPK Kuranji memberlakukan 4 tim dalam penghitungan secara serentak. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 di tingkat Kecamatan Kuranji resmi dimulai Sabtu kemarin. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuranji menargetkan kegiatan rekapitulasi ini dapat selesai dalam 9 hari ke depan. Untuk rekapitulasi, waktu maksimal adalah 10 hari dan diupayakan bisa selesai secepatnya, namun hal itu tergantung dengan situasi dan kondisi di lapangan. Jika nanti waktu yang tersedia tidak mencukupi, ada kemungkinan KPPS akan meminta perpanjangan waktu. Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah TPS yang akan direkapitulasi di tingkat kecamatan, yakni mencapai 426 TPS. Di hari pertama, PPK Kuranji Padang berhasil melakukan rekapitulasi untuk 7 TPS, dan di hari kedua ini KPPS membuka 4 tim yang akan melakukan penghitungan secara serentak. Alhamdulillah, proses penghitungan suara telah dimulai pagi hari itu dengan dimulai dengan Kelurahan Kuranji. Habis itu Kelurahan Gunung Sari, habis itu Kelurahan Pasar Macang, habis itu Kelurahan Kurangadang. Sistemnya kita buka dulu per TPS. Pertama itu kita buka kotak presiden, habis itu kita buka kotak DPR RI, habis itu kita buka kotak DPD, habis itu kita buka kotak DPD provinsi, habis itu terakhir kita buka kotak DPD kota.
Diharapkan proses rekapitulasi dapat berjalan lancar dan aman sehingga setiap tahapan berjalan maksimal. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini disaksikan oleh para perwakilan saksi partai yang membawa mandat dari masing-masing partai. Nantinya setelah selesai maka hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan ini akan diserahkan ke tingkat kota. Demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Rapat pleno rekapitulasi surat suara telah dilaksanakan di seluruh panitia pemilihan kecamatan se-Indonesia. Agar mempermudah percepatan penghitungan surat suara, jajaran KPU membagi beberapa tim panel penghitungan. Mempercepat langkah kerja penghitungan rekapitulasi surat suara yang telah berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, jajaran KPU Agam membentuk beberapa panel di setiap kecamatan. Hal itu selain mempermudah efisiensi kerja, juga memangkas waktu dalam pelaksanaan penghitungan surat suara. Lizawati Fitri, Komisioner KPU Kabupaten Agam mengatakan, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan telah dimulai sejak hari Sabtu 17 Februari kemarin. Agar proses pelaksanaan dapat cepat dan tepat, jajarannya PPK dibagi 2 hingga 3 tim panel setiap kecamatan dalam melakukan penghitungan rekapitulasi. Meski demikian, proses pelaksanaan itu ditargetkan 3 hari, dimungkinkan bisa memakan waktu lebih. Pasalnya, untuk saat ini saja di satu TPS dapat memakan waktu beberapa jam dengan banyak kendala. Kendala yang terjadi selain human error dari petugas KPPS, aplikasi Sirekap cukup menyulitkan jajaran PPK dalam menghimpun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Sementara penggunaan aplikasi Sirekap menjadi prioritas dari jajaran KPU Pusat. Kabupaten Agam kita menjadwalkan hari pertama memulai rekapitulasi. Nah, untuk proses rekapitulasi ini kita di beberapa kecamatan membuka beberapa panel. Ada yang 2 panel, ada yang 3. Itu sudah kita bersurat kepada Panwas dan kepada saksi. Tapi dalam prosesnya, karena kita menggunakan yang namanya Sirekap, memang ada beberapa kecamatan yang terkendala akan hal tersebut. Artinya ketika mereka sudah mulai melakukan penghitungan, ternyata Sirekapnya maintenance atau segala macam, artinya tertunda. Lizawati menambahkan pihaknya berharap pemanfaatan aplikasi Sirekap dapat berjalan lancar hingga beberapa hari ke depan, sehingga penghimpunan data rekapitulasi hasil pemungutan suara di setiap TPS dapat segera tuntas. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya olahraga senam semakin diminati. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Tek Roy. Nampak kita sekali dah, Bu. Sinjan stinting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Yeah. Pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paing. Kini lah paing lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak kan makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah. Anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama,
adonan new diet supaya budinya gol balik. Mak tu Pak. Yo, ada pula tu ibu yang tak nio magi anaknya asi. Mak tu Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat berkomitmen mewujudkan akselerasi transisi energi bersih di Sumatera Barat. Potensi pembangkit energi baru terbarukan di Sumatera Barat sangat besar dan menjadi pendukung Sumatera Barat sebagai lumbung energi hijau di Indonesia. PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat berkomitmen mewujudkan akselerasi transisi energi bersih untuk mencapai net zero emission 2060 bersama seluruh stakeholder. General Manager PLN UID Sumatera Barat Erik Rossi Priyonugroho mengatakan, upaya percepatan transisi energi di Sumatera Barat sudah terlihat jelas. Terlihat dari bauran energi bersih saat ini sebesar 50% lebih. Sehingga keandalan pasokan listrik oleh PLN dilakukan tanpa merusak lingkungan. Sumber energi baru terbarukan yaitu berasal dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTM. Saat ini potensi pembangkit energi baru terbarukan di Sumatera Barat sangat besar, yaitu mencapai 1092,76 megawatt. Ini menjadi bukti dan pendukung Sumatera Barat sebagai lumbung energi hijau di Indonesia. Menyambung terkait dengan kondisi green energy di Sumatera Barat, tentunya ada komposisinya kurang lebih 52% dari energi baru terbarukan. Ya. Ini cukup besar mengingat potensi yang ada di Sumatera Barat yang ada saat ini existing ya, seperti Danau Maninjau, Singkara, kemudian Batang Agam, Toto Panjang dan sebagainya cukup besar, ditambah dengan di PLTP Muara Labuh. Ini mungkin menjadi isu nasional bahwa Sumatera Barat sudah lebih dari target nasional yang 23% di tahun 2025. GM PLN Sumatera Barat menambahkan, sinkronisasi kebijakan antara Pemda, PLN, dan instansi terkait sangat penting, sehingga berdampak sistematis terhadap Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, Rencana Umum Energi Daerah, maupun proses pembuatan perda bidang energi listrik dan ketenagalistrikan. Prima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Informasi lainnya saudara, berbagai jenis olahraga senam mulai dari aerobik, zumba hingga trampolin dan ponfit semakin diminati masyarakat. Menurut masyarakat, olahraga ini sangat baik untuk kesehatan serta menjalin silaturahmi. Olahraga senam di Sumatera Barat makin diminati oleh masyarakat, salah satunya di Kota Padang. Hal ini terlihat dari tingginya antusias masyarakat mengikuti kompetisi senam aerobik, ponfit, trampolin, dan pelatihan dance mix tingkat Sumatera. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh studio senam Nacatip yang diikuti oleh ratusan peserta, tidak hanya dari Sumatera Barat, melainkan juga dari Jambi dan Riau.
Pimpinan LKP Studio Senam Nacatip mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi, meningkatkan kesehatan dan minat masyarakat dalam berolahraga, khususnya mengenalkan berbagai jenis olahraga senam seperti aerobik, zumba, kemudian olahraga ponfit, trampolin, dan dance mix. Pada kegiatan ini juga mendatangkan instruktur senam nasional dan juga trainer dari Malaysia, serta diikuti oleh sekitar 300 peserta, didominasi oleh perempuan dari berbagai kalangan usia. Aerobik kompetisi hari ini kita semua kategori senam kita kompetisikan ini ya Mit ya, semua kategori. Jadi dari sesi pertama tadi sesi ponfit, setelah ponfit tadi barusan kita selesai trampolin. Habis trampolin ini kita ngapain lagi nih Mit? Ada trampolin. Nah, ada aerobik juga nanti, ada zumba juga, ada dance mix juga sampai sore. Tujuannya kita lebih mensosialisasikan olahraga khususnya senam. Jadi jenis senam ini tidak satu aja, banyak jenis senam lainnya. Jadi di sini kita tampilkan semua jenis senamnya ya. Semua jenis senamnya ada aerobik, zumba, ponfit, trampolin, kita tampilkan semuanya. Sementara itu, salah seorang peserta kompetisi senam asal Jambi, Nyimas Naufa, mengaku antusias mengikuti kegiatan ini meski harus menempuh perjalanan jauh dari Jambi ke Kota Padang. Ia berharap kompetisi senam aerobik, zumba, dan trampolin dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hari ini kegiatan ikut lomba zumba, aerobik yang paling pertama, terus BL. Itu aja. Dari Jambi. Oh, dari Jambi, jauh-jauh dari Jambi. Iya, dari Jambi karena ada masternya aerobik, Silo di Lontoh. Siapa sih yang nggak mau kan? Jadi ikut walaupun jauh gitu. Apa keseruan? Keseruan di aerobik yang pertama dari gerak. Terus yang kedua, apalagi masternya datang, itu yang paling seru sih di situ, paling seru. Terus apa namanya itu penilaian, istilahnya tuh kalau saya sih ikut lomba itu mau melihat dari batas mana kapasitas kita dalam berolahraga aerobik. Melalui olahraga senam dan trampolin ini dapat menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan berat badan, hingga menghilangkan stres. Bima Prasetya, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Kota Padang mempunyai segudang wisata, namun selama ini yang tergarap hanya wisata Pantai Padang seperti di Pantai Pasir Jambak. Agar Pantai Pasir Jambak juga ramai dikunjungi wisatawan, saat ini pihak kelurahan menggandeng salah satu pesantren yang memiliki 6 ekor kuda untuk dijadikan salah satu daya tarik objek wisata pantai. Beginilah suasana objek wisata Pantai Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Padang di akhir pekan. Objek wisata ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Untuk menarik wisatawan, Lurah Pasianan Tigo dan Karang Taruna merangkul sejumlah pihak untuk mengembangkan objek wisata seperti menyediakan kuda sewa di objek wisata tersebut. Dengan adanya kuda di objek wisata tersebut, pengunjung bisa menikmati sensasi berkuda di pesisir pantai dan berkuda di dalam air, namun tetap dipantau oleh pihak pengelola. Salah seorang pengunjung asal Riau menjelaskan, berkuda di pinggir pantai sangat langka di objek wisata, bahkan objek wisata Pasir Jambak saja yang menyediakan kuda untuk wisatawan. Saya termasuk bersyukur atas kehadiran wisata berkuda di wilayah Pasianan Tigo ini, karena saya adalah termasuk penikmat wisata berkuda dan sangat berapresiasi terhadap pembuat ide tentang wisata berkuda yang baru pertama saya rasa di wilayah pesisir ini. Dan untuk Kota Padang khususnya barangkali ini termasuk pertama. Saya rasa sih itu sifatnya relatif karena bagi kantong saya pribadi 50 termasuk terjangkau. Terjangkau ya Pak ya. Sesuai ya. Sementara itu, Lurah Pasianan Tigo mengatakan wisata berkuda merupakan upaya pemerintah dan sejumlah pelaku wisata Pasianan Tigo dalam mengembangkan dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Pasir Jambak. Demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi dari provinsi lain di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas.
Pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di TPS 008 Desa Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara, terpaksa dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Lok Sumawe karena diduga dianiaya oleh Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di desa tersebut. Penganiayaan itu terjadi saat hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu 14 Februari lalu. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Utara menjenguk Muhlisin, seorang pengawas tempat pemungutan suara di TPS 8 Desa Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara yang dirawat di Rumah Sakit Kasih Ibu Lok Sumawe sejak beberapa hari lalu. Muhlisin terpaksa dirawat secara intensif di rumah sakit karena diduga mendapatkan penganiayaan oleh oknum Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di desa tersebut. Dugaan penganiayaan terjadi di hari pemungutan dan perhitungan suara pemilu 14 Februari 2024. Ketua Panwasli Aceh Utara Syarizal mengatakan, menurut keterangan Muhlisin, kejadian penganiayaan itu bermula saat Muhlisin menegur anggota PPS yang berulang kali memasuki tempat pemungutan suara. Karena secara aturan petugas PPS tidak diperbolehkan memasuki TPS saat pencoblosan berlangsung. Kesal akibat ditegur, Sekretariat PPS langsung mengancam Muhlisin hingga sempat terjadi cekcok di lokasi TPS. Meski sempat diredam selama beberapa saat, namun menjelang malam hari tanpa disadari, pelaku langsung memukul Muhlisin dengan mengajak beberapa orang lainnya hingga tidak sadarkan diri. Akibat kejadian tersebut, Muhlisin mengalami luka berat di bagian wajah dan kepala bagian belakang. Setelah informasi itu dapat ke kami, Panwasli Aceh Utara langsung bersama sekretariat, kami lengkap berlima-lima kami turun, didampingi oleh sahabat semua sekretariat. Langsung kami turun di sana, saya coba berkoordinasi dengan Ketua KIP juga. Alhamdulillah Ketua KIP, saya dengan pihak Polres langsung di mobil yang sama, langsung turun ke TKP, ingin masuk dan tujuan itu ingin mendamaikan awalnya. Tapi di saat sampai ke sana di TKP, yaitu di TPS 008, itu tidak mungkin di luar dari nalar. Bahwasanya darah sudah di TPS itu darah sudah di samping-samping dan sahabat kami PTPS atas nama Muhlisin, di TPS di Kecamatan Tanah Jambu Aye di Desa Rawang Itek itu langsung didirikan ke rumah sakit. Menurut Panwasli Aceh Utara, saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian. Pelaku penganiayaan pun telah ditahan di ruang tahanan Polres Aceh Utara. Demikian tim liputan TVRI Nanggro Aceh Darussalam melaporkan. Saudara, kondisi puluhan KPPS di Kabupaten Aceh Singkil yang tumbang saat bertugas saat ini mulai membaik. Puluhan KPPS itu tumbang akibat kelelahan dalam menjalankan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan data dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, sebanyak 19 KPPS dan 1 orang PPS di kabupaten tersebut tumbang saat proses pemilihan dan penghitungan suara beberapa hari lalu. Selain pingsan, sejumlah petugas penyelenggara pemilu juga muntah-muntah dan demam. Sementara 1 orang anggota PPS terluka akibat laka lantas saat menjalankan tugasnya. 19 orang penyelenggara pemilu itu pun saat ini sudah membaik dan sudah berada di rumah masing-masing. Sementara 1 orang lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Aceh Singkil, namun kondisinya juga semakin membaik. Komisioner KIP Aceh Singkil Edi Sugianto mengatakan banyaknya KPPS yang tumbang saat pemilu disebabkan kelelahan dan kurang tidur. Yang pasti yang pertama adalah faktor kelelahan ya, karena memang untuk menjadi KPPS itu merekap 5 jenis pemilihan itu tidak mudah, mulai dari persiapan TPS sampai pemungutan dan penghitungan gitu ya. Kita lihat kemarin memang rata-rata selesainya itu sudah dini hari ya, sampai jam 4 atau jam 5 subuh baru selesai. Jadi mungkin karena faktor banyaknya beban kerja itu sehingga membuat kelelahan gitu, sehingga ada yang pingsan, demam, dan yang mengalami tiba-tiba ngedrop, pusing sampai terjatuh gitu. Sebelumnya, Forkopimda Aceh Singkil juga telah melihat kondisi KPPS saat pingsan dan dirawat di rumah sakit. Namun pada saat itu anggota KPPS masih belum sadarkan diri. Demikian tim liputan TVRI Nanggro Aceh Darussalam melaporkan. Saudara, distribusi rekap suara dari Desa Sanglap menuju Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Riau terhambat jalan rusak. Distribusi rekap suara di perbatasan antara Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, tepatnya di Kelurahan Sanglap, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu Riau ini terhambat dikarenakan jalan rusak. Akses jalan yang rusak dan berlumpur serta kondisi medan yang ekstrim.
Beberapa kali mobil logistik dan sepeda motor pengawal harus berhenti karena terjebak lumpur. Berdasarkan informasi dari Kapolsek Batang Cenaku, Ibtu Edi Dalianto mengungkapkan, distribusi logistik hasil pemungutan dan rekap suara di Kelurahan Sanglap yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit 30 Provinsi Jambi menuju Kecamatan Batang Cenaku ini menempuh waktu selama 12 jam perjalanan. Dikarenakan kondisi akses jalan yang berlumpur. Sementara itu, distribusi rekap suara dari desa lainnya menuju Kecamatan Batang Cenaku pada umumnya memakan waktu tempuh selama 10 jam. Perjuangan para penyelenggara pemilu di Kecamatan Batang Cenaku ini tidak hanya melalui jalan yang rusak dan berlumpur, namun juga harus menyeberangi sungai yang tidak dapat dilalui mobil dan harus dilangsir yang hanya dapat dilalui oleh sepeda motor. Setelah melalui perjuangan yang berat, pendistribusian hasil pemungutan suara dari PPS Kelurahan ke PPK Kecamatan berhasil dilakukan. Demikian tim liputan TVRI Riau melaporkan. Dari informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Bima Prasetya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.